Silah. Iya, Mbak Caci, Mbak Tun, Mbak Dani, Mbak Farida, Mbak Robiati, Mbak Yetri ya, Mbak Tessa, oke, Mbak Bairoh, Mbak Desca, Mbak Mama Era, dan mbak-mbak lainnya. Oke ya, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai di akun ini ya. Semoga di Jumat pagi ini kita dapat insight dan kita bisa belajar lebih banyak ya. Oke, siap ya Mbak Caci, seger biru-biru ya. Oh iya siap, Mbak M. Dawin, Mbak Hafifah, Mbak Ulili, Mbak Rusmiah ya. Oke, aman ya semuanya ya. Siap Mbak Zia Hisma, Mbak Aminah, Mbak Najwa, Mbak Caci, Mbak Yuli, Mbak Tuti ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita doa dulu seperti biasa ya. Suara aku udah jelas ya teman-teman ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Ibumi, Mbak Caci ya, Mbak Rubianti, Mbak Nani ya, siap Mbak Cici ya. Aman ya teman-teman semuanya, siap Mbak Fastin, Mbak Farida, Mbak Yuli ya, siap Mbak Istiwiwin, Mbak Luki, Mbak Rina, Mbak Tuti, dan mbak-mbak lainnya. Kita doa ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Nah, teman-teman besok itu kita puasa Tasu'a. Udah besok ya, udah deket ya. Besok puasa Tasu'a, nanti lusa puasa Asyura ya. Nah, semoga puasa kita benar-benar membawa manfaat bagi diri kita ya. Aman ya, siap Mbak Yuli, Mbak Najwa, Mbak Cici, Mbak Caci. Nah, kalau ada ragu boleh tanya, kita udah doa ya. Tadi yang nanya-nanya boleh diketik aja lagi. Siap Mbak Ibumi, Mbak Emma ya. Oke, siap Mbak Rina, boleh ya jam 9 nanti ya. Oke, dah kita mulai boleh? Boleh ya. Oke, dah mulai ya. Nah, apakah anak yatim udah 20 tahun masih bisa disantuni, Mbak? Kalau anak yatim, nah ini anak yatim guys, ini jarang aku sampaikan nih. Anak yatim itu sampai dia balik wajib kita santuni, seluruh masyarakat. Tapi kalau dia udah gede, sunnah kita santuni. Nah itu dia. Anak yatim itu menjadi kewajiban masyarakat. Nah, makanya Pak RT biasanya mendata anak yatim masyarakat yang dia punya penghasilan, maka dia akan bagikan kepada anak yatim. Tapi bagaimana kalau dia udah dewasa? Dia tetap sunnah kita santuni. Bukan berarti nggak perlu kita santuni dia. Jangankan anak yatim, orang kaya aja boleh kita kasih sedekah. Jangankan anak yatim, ya kan orang yang sudah mapan aja boleh kita kasih sedekah. Jadi bukan nggak boleh memberi, oh anak yatim tuh udah gede kan kayak gitu ya guys. Ustazah ini ada uang berlebih nih di masjid gitu ya. Anak yatim tuh kan dipilih kan ustazah yang kecil-kecil aja. Nggak boleh kan kalau dia udah gede? Boleh, tapi status hukumnya sunnah. Sebelum dia balik, dia menjadi kewajiban masyarakat, ya kan? Tapi kalau dia udah gede, bukan berarti nggak boleh dikasih sedekah. Jadi kasih aja nggak apa-apa. Saya ya aman ya, kecuali zakat baru agak banyak teorinya ya. Kalau lagi berhalangan boleh tetap ambil air sembahyang, hanya membentuk hanya membentuk kebiasaan. Dia tidak bisa menghilangkan najas hadis besar ya. Oke, puasa Tasu'a aja boleh. Nah, kalau mau 1 hari jangan Tasu'a aja. Kalau mau 1 hari Asyura lah. Karena Tasu'a itu hanya pembeda. Ya, dia tetap sunnah. Tapi yang utamanya adalah Asyura. Benar nggak kalau nggak sakit setelah kita taubat tanda Allah mengampuni kita? Sakit itu bukan tanda Allah mengampuni. Bukan. Lebih tepatnya dengan kita sakit lalu kita bersabar dalam sakit, Allah akan ampunkan kita. Nah, karena orang yang sakit dan bersabar dalam sakitnya Mbak, maka insya Allah dosa-dosanya berguguran ya. Ustazah, kalau anak yatim, anak orang kaya bagaimana? Apanya? Maksudnya bagaimana apanya nih Mbak? Coba ya. Ustazah, sama-sama ya, nanti malam sahurnya. Boleh habis isya sampai azan subuh ya. Bisa Mbak diras ya. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Siap. Ustazah, terus terang saya capek, segala macam tuh seorang istri usaha, rumah harus beres ya.
Selagi suaminya menafkahi, rumah harus beres, kemudian capek, insya Allah Mbak, kayaknya semua orang juga capek deh. Cuman dari zaman Nabi Adam kita juga capek. Capek cuma sesuai dengan kapasitasnya insya Allah. Biar hati kita lebih lapang ya. Kadang-kadang aku juga ngerasa capek. Kayak gitu sering bahkan. Tapi ya udah itu tanggung jawab kita. Lebih ikhlas insya Allah capeknya berkurang. Ya aku doain semoga Mbak Allah mudahkan ya. Ustazah pengen ngasih anak yatim tapi saya sendiri pas-pasan. Kasih aja. Alladzina yunfiquna fis sarra wad darra. Orang beriman itu yang dia itu mampu berbuat baik, sedekah, infak, fisarra, wadarra. Saat sempit dan saat lapang. Saat sempit sedekah supaya Allah lapangkan. Saat lapang sedekah supaya Allah berkahkan. Banyakkan lagi ya. Jadi Mbak kalau sempit hidupnya ya boleh memberikan sedikit. Tetapi ikhlas. Nah insya Allah dia makin lapang. Justru sempit itu kita sedekah semampu kita. Supaya lapang gitu konsepnya. Justru sedikit itu kita bersyukur. Supaya dia lapang. La in syakartum la azidannakum. Kalian syukur dulu kata Allah. Baru aku lapangkan. Jadi tidak lapang dulu baru bersyukur. Dan tidak akan pernah lapang kalau kita tidak bersyukur. Pernah nggak ngelihat orang yang rezekinya banyak tapi ngeluh terus? Nah, karena dia itu tidak bersyukur. Nah demi Allah nih semakin dia tidak bersyukur semakin gitu-gitu aja. Oh enggak kok Ustazah, ada kok di tetanggaku kaya raya tapi dia tidak bersyukur, dia ngeluh. Coba kalau bersyukur lebih kaya lagi, itu pasti. Itu kan kata Allah, la in syakartum la azidannakum kafartum idza adzabi lasyadid. Wah aku nggak bersyukur loh, aku merasa kurang, tapi dengan merasa kurang rezekiku lebih banyak. Coba kalau merasa besar, itu lebih besar lagi dia. Nggak kayak gitu konsepnya ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikumpul dibagikan dengan orang secara cicil? Boleh ya. Oke, iya ya, paham ya. Ustazah, gimana caranya ngilangin hati dan pikiran? Pikiran apa Mbak Dapur? Terputus tuh komentarnya ya. Oke, sebentar. Ustazah, kalau ngasih anak yatim tidak secara langsung lewat transfer nggak apa-apa ya. Barcode, transfer nggak masalah ya. Oke. Ustazah mau nanya, kalau ngasih anak yatim, oke gitu ya. Ustazah, aman ya. Ustazah sebentar dulu pelan-pelan, ini udah mulai kencang nih. Iya bersyukur diterima oleh Allah. Nah jadi cara bersyukur itu gimana? Nah kayak gini ya. Maaf ya, aku cuekin komentar sebentar. Nah misalnya nih Mbak kita jualan gitu ya. Misalnya yang sering aku dapati jualan, yang sering aku cerita sama teman-teman, aku saking jarangnya ya. Nah jadi misalnya kan ada orang tuh yang hari ini penghasilannya kecil gitu kan. Dia bilang, aduh susah sekarang nih, hidup susah. Ya orang mau belanja susah, kecil. Hari ini untungku cuma 20.000 kayak gitu. Besok 100.000 dia bilang, ih alhamdulillah besar. Tapi palingan cuma sesekali. Nah itu orang gak bersyukur. Besoknya 10.000, oh iya juga bener kan, cuman sekali-sekali kan, nah gitu. Itu orang yang tidak bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur tuh kayak gini, dapat 20.000, alhamdulillah masih ada untung walaupun dikit, gak rugi. Dapat 100.000, wih alhamdulillah nih besar. Besok dapat 10.000, gak apa-apa 10.000 kan kemarin udah besar. Nah kayak gitu cara berpikirnya. Atau kecil terus gak apa-apa, ntar juga besar. Nah itu dia, berbaik sangka kepada Allah. Nah kenapa banyak orang yang kadang-kadang merengut ya karena mindset cara berpikirnya. Nah kalau kita misalnya penghasilan kita kecil nggak apa-apa, ntar juga besar. Kalau dia besar, tahu-tahu kecil nggak apa-apa, kan kemarin udah besar. Kalau besar terus tahu-tahu drop kecil nggak apa-apa, kan pernah besar dan besok akan besar. Penghasilan sama, tapi cara menyikapinya berbeda. Oke ya. Ustazah, gimana cara menghadapi hati dan pikiran yang kotor? Ya harus diperbaiki, catat kotornya apa. Kotornya kena apa nih? Iri, dengki, hasad. Apa dulu coba? Nanti kita coba bersihkan ya. Nah kalau iri sama orang, caranya jangan lihat kelebihan orang. Lihat kelebihan kita. Kalau caranya adalah, coba apa dulu penyakitnya supaya kita lebih detail ya. Ustazah, doa apa sebentar ya. Kalau untuk melapangkan hati, doa untuk melapangkan hati, Rabbi syrah li sadri dan seterusnya. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku dan ala bidzikrillah tatma'innul qulub, perbanyak zikir supaya hati jadi tenang ya.
Insya Allah lebih tawakal, lebih baik, lebih slow down. Kalau ada ujian, percaya bahwa ujian itu Allah berikan juga kepada orang lain, cuman bentuknya juga berbeda. Jadi kalau kita diuji, jangan cuma kita doang yang ngerasa bermasalah ya. Pada dasarnya semua orang juga Allah berikan ujian dengan kapasitasnya ya. Ustazah selesai sholat tahajud doanya kayak selesai sholat fardu ya? Iya, bebas aja. Kalau zikir dan doa itu bebas aja ya. Ustazah, benarkah nggak hafal kunut bisa diganti sapu jagat? Kalau nggak hafal kunut nggak usah kunut nggak apa-apa. Karena kunut itu nggak wajib juga ya. Zakat mal ke ada ipar yang yatim menurut agama. Yatimnya nggak bisa dizakatkan kecuali dia miskin. Ada ipar yang miskin itu bisa. Karena ada ipar bukan tanggung jawab kita ya. Ustazah, apa puasa besok? Iya, besok puasa Tasu'a. Lusa puasa Asyura. Besok puasa Tasu'a, lusa puasa Asyura. Sengaja aku puasa Tasu'a, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Asyura, sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, saya mau berprasangka baik ke ipar, mau buang rasa sakit hati tapi susah. Ya pelan-pelan, karena luka itu ibarat kita menyembuhkan luka. Kasih betadin, kasih alkohol wajar masih ada luka. Tapi jangan diungkapkan, banyak istighfar dalam hati dan usahakan memaafkan supaya kita tenang. Bukan untuk dia, tapi untuk kita juga ya. Ustazah, sedekah dititipkan ke suami ke masjid setiap Jumat tidak masalah ya. Ustazah mau tanya gimana kalau kita yang mana nih? Ustazah, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, apakah sebentar ya, ini kecepatan nih. Tolong ajari saya sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat itu 2 rakaat aja, kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Ya, lakukan kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Nah nanti kayak sholat subuh aja, setelah salam kanan salam kiri, perbanyak kita untuk bertaubat dan istighfar kepada Allah ya, perbanyak bertaubat dan beristighfar ya. Nah itu dia sholat sunat taubat ya. Nah sama aja dia kayak sholat subuh kok, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat. Ustazah, bunga hutang, masih banyak hutang, boleh nggak ngasih ke anak yatim? Boleh, nggak masalah. Hutang kita misalnya terlalu banyak, boleh kan sedekah subuh kita kasih ke anak yatim, ya kan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 kita kasih ke anak yatim, nggak masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Waktu terbaik untuk sholat taubat. Sholat taubat itu bisa siang dan bisa malam, bebas ya, bebas aja. Ya, asal jangan habis subuh dan habis asar supaya dosa kita diampunkan oleh Allah. Nanti perbanyak istighfar setelah sholat dan mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Ustazah, gimana kalau tidurnya terpisah sama suami? Saya doyan AC tapi suami nggak mau pakai AC. Kalau keduanya ridho nggak masalah. Ustazah, saya punya bapak selalu zolim pada ibu saya. Bolehkah saya nyuruh pisah aja? Boleh aja. Jadi gini mbak, atau buat teman-teman semua, bahwa pernikahan itu adalah mendatangkan kepada surga, mendatangkan kepada ibadah. Tujuan surga, tujuan nikah itu masuk surga. Tapi ketika dalam pernikahan itu isinya cuma dosa aja, dosa aja. Suami selingkuh, istri nggak melayani, dua-duanya dosa. Suami tidak menafkahi, istri tidak ridho, suaminya dosa, istrinya juga tidak melayani, dosa lagi. Suaminya menghina, istrinya mencaci, dosa lagi. Suaminya dusta, istrinya balik dusta, dosa lagi. Walaupun gak orang tua mbak, siapapun itu boleh mengakhirinya. Karena tujuan kita hidup ini adalah bagaimana masuk surga. Jika pernikahan bisa dijadikan ajang masuk surga, silahkan. Kalau seandainya mau pisah, pastikan saat sendiri lebih taat. Itu aja intinya. Dan tidak berzina. Oke, tidak apa-apa ya. Karena Islamnya agama yang manusiawi. Kalau non muslim tak boleh pisah. Mau kayak gimana pun zolimnya tak boleh pisah. Kalau Islam tidak. Abghadul halal indallah at-talaq. Allah tidak suka perceraian tapi dihalalkan oleh Allah jika pernikahan itu sudah tidak mendatangkan kepada kebaikan. Selesai sholat duha, lanjut sholat taubat, apakah boleh? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, iya sebentar ya. Kalau kasih santunan sama anak yatim tapi ponakan sendiri nggak masalah ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya.
Ustazah, oke sama-sama ya. Bu Ustazah, istri kalau lagi, sebentar, cepetan nih teman-teman ya. Ustazah, bagaimana menenangkan hati perasaan yang selalu berdebar? Perbanyak istighfar ya Mbak, perbanyak istighfar. Nah yang kita khawatirkan adalah kalau hati nggak tenang karena ada masalah wajar. Kalau hati nggak tenang karena tidak ada masalah, tapi risau aja, khawatirnya itu ciri diangkatnya berkah ya. Jadi teman-teman usahakan untuk selalu mendeteksi. Aku kok risau ya? Kenapa ya? Ada yang aku pikirkan nggak ya? Kalau seandainya nggak ada masalah kita risau aja, itu ciri diangkatnya berkah. Coba dibanyak membaca Al-Qur'annya karena itu adalah obatnya. Sehari, 2 hari, 3 hari mungkin nggak ada efek, tapi kalau dibaca tiap hari hati lebih tenang ya. Atau zikir sama Allah ya. Ustazah, sebentar ya. Bolehkah witir 1 rakaat? Boleh. Witir 1 rakaat boleh ya. Nah sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua Allahu Akbar, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Udah itu aja ya. Ustazah, bacaan sholat istikharah habis Al-Fatihah apa? Bebas aja ya teman-teman ya. Istikharah masih ingat ya, sholat yang bisa dilakukan 24 jam ya. Kemudian sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid itu boleh ya, kapanpun siang dan malam. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid boleh kapanpun siang dan malam ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid boleh. Kayak dua rakaat aja, kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti dia kayak sholat subuh aja. Ustazah, bagaimana kita punya hutang sama orang tapi orang itu udah meninggal? Cari ahli warisnya atau ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan ya. Kalau orang muslim gak mau bayar hutang, tagih hutangnya. Kalau ditagih dia gak mau bayar, maka ada 2 pilihan untuk orang yang berhutang. Yang pertama dia ikhlaskan, dia dapat pahala. Yang kedua tidak usah diikhlaskan. Nanti di akhirat dia akan mengganti dan memberikan amalnya untuk kita. Teman-teman yang terlibat hutang, ganti di dunia. Kalau di dunia kita bayar hutang kita itu pakai uang, uang bisa dicari. Tapi kalau di akhirat kita bayar hutang itu pakai amal dan di akhirat tidak ada lagi kesempatan mencari amal. Jam 6 bisa sholat duha enggak? Tergantung lokasi. Kalau di tempat aku belum bisa. Mungkin di Jawa Timur udah sih ya. Tapi coba dicek lagi ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Saya sudah nikah. Waktu menikah maharnya tidak dikasih saya. Pernikahan saya nggak sah nggak? Harus ada rukun nikah, ada mahar. Kalau nggak ada mahar nggak bisa. Dan mahar itu harus untuk wanita. Nggak boleh mahar masjid untuk orang, untuk masyarakat nggak bisa. Mahar itu harus mutlak menjadi hak milik wanita. Nikah aja lagi kalau ada keraguan ya Mbak. Nikah kan cuma 5 menit, ada saksi, ada wali, ada laki-laki perempuan, ada mas kawin, ada mahar ya. Kemudian ada ijab kabul. Oke. Ustazah, jam 6 udah bisa sholat duha belum? Tergantung lokasi. Kayaknya di Jawa Timur nggak tahu sih aku ya. Kalau untuk lokasi duha, aku khawatir menyampaikan karena kita di belahan dunia yang berbeda. Coba pastikan jadwal sholat duha di wilayah masing-masing ya. Ustazah, kalau sudah azan, sholat tahiyatul masjid dulu atau qobliyah dulu? Kalau waktunya mepet, qobliyah dulu ya. Kalau waktunya panjang, boleh tahiyatul masjid langsung qobliyah ya. Oke, kalau mepet qobliyah karena dia lebih sunnah muakkad ya. Tuh masih bisa di Jatim jam 6 sholat duha. Oh bisa ya, cepat ya. Nah udah bisa guys, tuh dibantu teman-teman kita. Kalau dia aku suruh pun belum jam 6 Syuruk pun belum jam 6. Jam 6 lewat 20 di sini syuruk. Duhanya masih 7.30 ya. Ustazah, oke, gitu ya. Puasa Yaumul Bid setiap bulannya tanggal berapa? Puasa Yaumul Bid itu setiap bulannya 13, 14, 15 Hijriah. Nanti aku ingatkan teman-teman, maaf jadwalnya berubah-ubah.
kemungkinan sedikit teman-teman ngerti kapan jadwal Yaumul Bid. Teman-teman klik aja foto aku di pojok kiri atas, nanti Yaumul Bid aku ingatkan tiap bulan di live dan di videonya aku. Lihat video aku, nanti aku ingatkan di video aku ya. Untuk bulan ini, bulan depan Yaumul Bidnya, minggu depan, Rabu, Kamis, Jumat, nanti aku ingatkan ya. Ustazah, oke, sakit hati sama suami tapi pura-pura baik itu bukan munafik ya. Bukan munafik, pura-pura baik bukan munafik ya. Tapi kita sakit hati, cuman di depan dia kita tetap berusaha melakukan kewajiban kita, itu pengendalian diri, bukan munafik. Jadi yang munafik itu gini Mbak, misalnya nih kita sakit hati sama orang, di depan dia kita baik-baik, di belakang orang kita jelek-jelekkan dia, nah, itu baru munafik. Teman-teman suara aku jelas? 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 Oke, jadi kan kayak gini ya. Banyak orang bilang kamu sakit hati, tapi kamu baik-baik di depan dia. Itu bukan munafik. Kamu nih munafik enggak? Munafik itu yang kayak gini guys. Aku baik di depan dia, di belakang dia aku gosipin dia. Itu munafik. Idza tumina khana. Kalau dipercaya berkhianat. Tapi kalau kita disakiti, terus di depan orang itu kita pura-pura baik, artinya kita biasa saja, maka itu bukan munafik. Itu pengendalian diri. Paham kira-kira? Paham bedanya ya? Semoga paham ya. Karena banyak yang protes juga ke aku. Ustazah, masa kita sakit hati terus kita biasa aja sama dia? Kan munafik. Oh tidak. Munafik itu saya sakit hati, di depan dia saya pura-pura baik, di hadapan orang lain saya mencederai dia. Saya menyakiti dia, saya gosipkan dia. Itu munafik. Tapi kalau saya sakit hati lalu di depan dia saya berpura-pura tak tahu bahwa saya tahu dia menyakiti saya, maka itu pengendalian diri. Oke? Karena Rasulullah itu sewaktu dia dihantam oleh Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, di depan Abu Jahal dia biasa-biasa aja. Jadi kayak gitu ya. Nah, aku sering kok dulu ya pada masanya aku banyak bergaul, aku tahu aku disakiti, aku tahu ada sesuatu terjadi di belakang aku. Tapi di depan mereka aku berbiasa saja. Dan mereka tidak tahu bahwa aku tahu. Bagiku itu pengendalian diri, itu bukan munafik ya. Yang penting aku nggak membalas. Ustazah, oke. Burung kecil yang sering berkeliaran di sekitar pemukiman apakah halal? Kalau dia liar halal ya. Ustazah, santunan anak yatim tanpa ngusap kepala tidak apa-apa. Ngusap kepala itu dapat pahala sunnah saja ya. Ustazah, dosa sakit hati nggak ridho atas ucapan suami yang menyakiti. Kalau kita tersakiti kita nggak berdosa. Berdosa kalau kita membalasnya. Paham? Sakit hati itu nggak dosa. Dosa kalau kita membalas sakit hati itu. Sakit hati kan wajar. Manusia punya perasaan. Ya, oke, gitu kan. Boleh Mbak Alpaca. Ya, paham ya. Karena dia kan tidak milik siapa-siapa. Jadi sakit hati itu tidak apa-apa. Hanya saja kalau kita sakit hati, itu kan merugikan kita kalau terlalu sering sakit hati. Tapi kalau sekali-sekali goyang sedikit, wajar ya. Oke, Ustazah, iya bentar ya. Apakah anak berkewajiban membayangkan hutang orang tua di bank? Kalau nggak ada, hutang itu tanggung jawab siapa yang berakad. Siapa yang berakad itu yang diambil, itu yang mengambil ya. Ustazah, kalau sholat subuh 1 jam setelah waktu subuh masih bisa sholat sunat qobliyah dan ba'diyah, sholat sunat qobliyah nggak? Jadi begini konsepnya, sholat sunat qobliyah atau ba'diyah itu hanya bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Kalau waktu sholatnya masih ada, maka dia masih bisa dikerjakan. Nah tergantung Mbak, kalau di sini 1 jam itu sudah mepet habis waktu. Bagusnya fokus aja sholat subuhnya. Tapi kalau setengah jam habis azan masih bisa qobliyah dulu baru sholat subuh. Intinya qobliyah dan ba'diyah itu adalah dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya. Kapan puasa besok? Besok kita puasa Tasu'a, lusa kita puasa Asyura hari Minggu. Ya besok niatnya sengaja aku puasa Tasu'a, sunnah atasku karena Allah. Minggu sengaja aku puasa Asyura, sunnah atasku karena Allah. Saya sholat taubat jam 5:10 setelah saya sholat subuh. Bisa. Setelah subuh jangan sholat dong ya. Tidak boleh sholat di 3 waktu. Habis subuh, habis asar, dan sebelum zuhur ya. Oke. Habis subuh, habis asar, dan sebelum zuhur ya.
Ustazah, iya, oke. Puasa Muharram harusnya berapa hari Ustazah? Diperbanyak aja. Nah, untuk sekarang fokus dulu. Besok puasa Tasu'a, lusa puasa Asyura. Kalau mau dilanjutkan Senin, Senin dan Kamis boleh. Ini kan Jumat. Besok puasa Tasu'a, Minggu puasa Asyura, Senin mau lanjut Senin Kamis boleh. Selasa mau lanjut Kodo boleh. Rabu, Kamis, Jumat lanjut Yaumul Bid boleh. Banyak kan? Nah gitu ya teman-teman ya. Ngelek aku rasa tidak. Nggak ngelek kan? Aman ya? Aman ya? Oke. Ustazah, kalau meninggalkan puasa wajib kodo aja. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah ya. Aman ya. Oke gitu ya. Halal ya Mbak Alpaca, burung halal. Ustazah gimana hukumnya kalau melihat apa? Sebentar. Kalau melihat tetangga, oke, udah jatuh talak 3, masih satu rumah. Sedangkan kita diam, ndak boleh diam. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, sampaikan. Cara ngomongnya gini aja, aku dengar dari Pak Ustadz, katanya kamu tuh udah talak 3 loh, harusnya nggak bisa balik. Dah, ngomong gitu aja. Nah, setelah itu dia bantah, dia marah, abaikan. Nah, kita menyampaikan bukan karena kita merasa sok suci, tapi itu perintah dari Allah, idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran ubah, tapi melihat kemungkaran ubah tidak boleh dengan cara menyakiti. Khatibun nas biqadri ukulihim, ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya ya. Ustazah, boleh nggak sholat hajat habis sholat duha? Boleh, nggak masalah teman-teman ya. Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, adakah amalan untuk selalu ikhlas dalam hal apa dulu? Karena setiap persoalan treatmentnya berbeda. Coba diperjelas lebih detail biar aku bisa jawab ya. Ustazah, hutang suami apakah hutang istri? Enggak. Hutang itu siapa yang berakad, itulah yang berhutang. Hutang istri juga bukan hutang suami, karena siapa yang berakad itulah yang berhutang. Tapi kalau akhirnya dia ingin membantu meringankan hutang suaminya, membantu meringankan hutang istrinya, itu bagian dari sunnah, meringankan beban hutang orang. Tapi sifatnya membantu ya, bukan menjadi kewajiban ya. Ustazah, oke. Kalau baru talak 1 apa bisa satu rumah Ustazah? Mohon penjelasannya, boleh. Teman-teman share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Nah, nanti lihat video aku juga dan lihat juga video-video TikToknya aku udah banyak banget dan hadir di ceramah live tanya jawabnya aku. Kita sering ceramah tentang talak. Bahkan so far kemarin kita ceramah tentang talak. Aku jawab sebentar talak 1 ya. Ketika masih talak 1, nah misalnya nih ku talak kamu, terjadilah talak 1. Talak 1 dan talak 2 itu namanya talak roja'i. Talak yang boleh rujuk lagi kok. Selama 3 bulan, dalam kurun waktu 3 bulan. Misalnya nih, pulang kau ke rumah orang tuamu, aku gak mau lagi sama kamu. Nah misalnya hari Senin nih, tanggal 1 Juni, pura-puranya nih, maka masa iddahnya berarti Juni, Juli, Agustus. Selagi dalam masa iddah ini mereka rujukan, maaf satu rumah, maaf baikan lagi, maaf berhubungan badan lagi, itu tandanya udah rujuk. Boleh banget ya. Masih boleh nih dalam 3 bulan. Ya, masih bisa rujuk, masih bisa satu rumah. Ya, karena dia rujuk berarti dalam masa iddah namanya. Nah, jadi dia bisa rujuk nih dalam 3 bulan ini. Nah, dirujuk tuh nggak harus dengan kata-kata aku rujuk kamu, dia baikan aja, itu nggak masalah teman-teman ya. Nah, talak 2 juga kayak gitu. Dalam 3 bulan dia bisa rujuk. Tapi kalau dia rujuknya di bulan keempat, tadi kan Juli cerainya Juli, Juni ya. Juni, Juli, Agustus, September. Lalu dia rujuknya di bulan September, maka itu harus nikah ulang dia dengan suaminya yang tadi. Oke, karena masa iddah daripada cerai talak 1 dan talak 2 3 bulan. Dalam 3 bulan kalau mau rujuk boleh, kalau setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang ya. Ada wali, saksi, mahar ya. Kemudian ada wali, saksi, mahar, kemudian ada ijab kabul, ada laki-laki dan perempuannya. Kayak gitu ya teman-teman. Nah kalau talak 3 nggak bisa rujuk. Talak 3 kalau mau rujuk perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Nah harus berhubungan badan dulu.
cek dulu hamil atau enggak. Kalau hamil tunggu lahir anak. Kalau lahir anak tunggu diceraikan. Kalau nggak bisa diceraikan nggak bisa rujuk. Talak 3 itu berbahaya ya. Langsung puasa Daud tanpa puasa Senin dan Kamis nggak apa-apa. Kalau udah puasa Daud nggak usah Senin Kamis lagi. Ustazah, saya mau tanya, hukumnya apabila kita dendam dengan pelakor yang sudah tidak dipakai sama suami? Dendam nggak boleh. Kalau Mbak udah memaafkan suami, insya Allah maafkan juga pelakor itu. Itu tidak ada gunanya, hanya membuat kita berdosa, hati kita nggak tenang ya. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, saksinya, saksi boleh saudara, nggak harus orang lain ya. Oke, kalau tapi kalau Mbak memilih untuk tidak mau lagi sama suami, ya sudah, itu pilihan Mbak. Kalau kita udah milih mau, kita harus maafkan secara total. Bukan untuk dia, supaya kita tenang, agar kita tenang. Kalau dia tetap ganggu, maka kasih efek jerah. Ya, memaafkan bukan berarti menghilangkan efek jerah. Ya, oke, kasih dia efek jerah. Kalau dia kerja, cari orang yang dia takuti. Ya, boleh ajukan ke atasannya, boleh sampai dia dimutasi. Ya, atau boleh aduan dulu, masukkan suami dan dia hak aduan, masukkan dulu dua-duanya ke dalam sel, nggak masalah. Yang penting itu efek jerah. Jadi Islam ini guys, kita bisa memaafkan, tapi kalau ganggu terus kasih dia efek jerah. Hati-hati pelakor, ya. Kok aku hati-hati pelakor? Barangkali ada di sini yang pernah spesialisasinya pelakor, tapi ini semua baik-baik ya. Pelakor itu berbahaya, itu pidana ya. Nah, ada hak aduan istri, suami istri ini bisa masuk, ya. Nah, dia bilang sama suaminya, bang, abang masuk dulu ya bang. Nah, sama dia ya bang, nanti abang aku keluarkan. Nah, dia masuk itu pidana. Hati-hati ya kor, ndak ada pula kor sini, salah masuk aku ya. Nah, jadi kalau dia masih ganggu, saya tidak bilang sama teman-teman biarkan, harus diselesaikan. Karena itu kemungkaran, itu dosa, harus diselesaikan. Ustazah, suami saya selingkuh, saya biarin, salah. Selingkuh harus diselesaikan. Bukan karena kita bucin, karena kita harus mengentaskan kemaksiatan dan dosa ya. Aman ya. Ustazah, gimana menghadapi ipar yang selalu menuntut untuk minta jatah uang ke suami? Tergantung Mbak, kebutuhannya apa. Nah, ipar bukan tanggung jawab suami. Kecuali dia perempuan satu-satunya tidak ada mahram. Bapaknya nggak ada, suaminya nggak ada, adik perempuannya nggak ada. Maka dia memang kewajiban suami Mbak. Tapi kalau nggak ada mahram, tapi kalau dia masih ada wali, dia bukan tanggung jawab suami Mbak ya. Oke, gitu ya. Oke, apa boleh sholat sunat subuh dikerjakan di rumah? Boleh aja ya teman-teman ya, boleh aja sholat sunat qobliyah di rumah, sholat subuhnya di masjid ya. Oke, gimana kalau yang kerja istri, suami nggak kerja? Tergantung istrinya. Kalau istrinya ridho nggak apa-apa, kalau istrinya nggak ridho suaminya berdosa. Karena dalam sigot nikah, ketika seorang suami tidak menafkahi istri berbulan-bulan, lalu istrinya tidak ridho, maka istrinya boleh menggugatnya. Tapi kalau istrinya ridho, alhamdulillah. Kalau istrinya nggak ridho, maka selama istrinya tidak ridho, maka selama istrinya tidak ridho, maka suaminya berdosa. Maka laki-laki yang belum bisa menafkahi dimakruhkan menikah. Bagusnya dia menahan syahwatnya dengan berpuasa dan berolahraga daripada dia mengambil kewajiban yang nanti dia tidak mau ya untuk melakukan memberikan nafkah. Oke. Apa beda talak 1, 2, dan 3? Cukup panjang ini ya teman-teman ya. Boleh mungkin dilihat di YouTube aku untuk sementara. Sambil teman-teman nanti bisa lihat lagi live aku tentang talak ya. Talak 1, 2, dan 3 ya. Ustazah, oke. Di YouTube aku udah banyak banget tentang talak 1, 2, dan 3 ya. Pokoknya intinya talak 1 dan talak 2 itu bisa rujuk dalam 3 bulan. Kalau mau rujuk setelah 3 bulan harus nikah ulang dengan suaminya yang tadi. Ya, nah itu dia ya. Nanti kita bahas, kita ulang-ulang lagi ya. Ya, kalau menyantuni anak yatim berapa tahun batasnya? Kewajibannya sampai dia balik. Setelah dia balik tetap santuni kalau mau ya. Tetap sunnah hukumnya, nggak masalah ya. Ustazah, saya sudah memaafkan orang menyakiti saya, tapi kalau lihat ingat lagi, ingat wajar. Yang penting jangan dendam ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Oke, sebentar ya. Suami saya nikah siri, sebentar. Nikah siri terus dia terbang nih. Jika kita tahu ada keluarga dekat kita sebagai pelakor, harus diingatkan. Diingatkan, khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Lalu kalau dia bantah, wajadilhum billati iya ahsan.
maka bantah dengan kebaikan. Jangan maksa dia. Ya, jangan memaksa dia untuk berubah karena hidayah bukan urusan kita. Tugas kita menyampaikan bukan agar dia berubah. Karena berubahnya orang bukan tanggung jawab kita. Hanya menyampaikan, melepaskan kewajiban kita aja. Karena kalau kita nggak lepaskan kewajiban, kita kena bala. Bala itu adalah kesalahan yang kita diamkan, kita akan mendapatkan balanya. Musibah juga atas diri kita. Ya, jadi jangan berharap dia berubah. Hanya sekedar doakan dan sampaikan. Selanjutnya tawakal ya. Ustazah bisa nggak puasa hari ini? Kalau mau puasa hari ini, puasa bisa. Puasa kodo. Besok puasa tasu'a. Lusa puasa asyuro ya. Nah ya teman-teman yang mau tahu lanjut tentang talak. Coba lihat di YouTube aku. Di situ udah banyak banget bab talak ya. Nanti kita ceramah-ceramah lagi tentang talak. Yang penting klik dulu foto yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Nah, sampai sore kemarin pun kita masih bahas talak ya kan. Nah, Ustazah, oke, di hari Asyura, benarkah kita bersedekah lebih baik untuk yatim piatu? Betul sekali ya, yatim piatu. Jadi kalau teman-teman ada sedekah subuh, boleh tidak diserahkan hari ini, teman-teman boleh menyerahkannya nanti di hari Minggu, khusus bulan ini di hari Asyura ya, untuk anak yatim ya. Oke, Ustazah, tolong jelaskan qobliyah. Oke, qobliyah. Oke, teman-teman aku jelaskan tapi teman-teman harus aku cuekin sebentar ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Nah jadi begini ya teman-teman ya, bahwa sholat rawatib itu adalah bapaknya. Si bapak itu punya anak namanya si qobliyah dan ba'diyah. Itulah ibaratnya ya. Qobliyah ini sebelum sholat fardu, ba'diyah ini setelah sholat fardu ya. Nah ba'diyah ini setelah sholat fardu. Nah ada yang hukumnya sunnah mu'akkad. Kapan itu? Ingat-ingat ya, kalau ada catatan, catat catatannya ya. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Itu sunnah yang mu'akkad. Aku ulang. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah itu hukumnya sunnah mu'akkad, sangat dianjurkan. Caranya sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, kayak gitu. Sengaja aku sholat sunat ba'diyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, gitu. Nah sementara, sementara adalah 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, itu sunnah biasa ya. Oke, itu adalah sholat sunnah ya. Nanti boleh dikerjakan di rumah ya. Ustazah, apa ada zikir khusus tahajud? Nggak ada, bebas aja. Apakah kalau sholat sunnah harus iftitah? Enggak, cuma sayang kalau nggak iftitah ya. Ustazah, bolehkah puasa 1-10 hari Muharram? Boleh, tapi niatnya dikembalikan kepada niat yang biasa. Entah kodo, entah Senin dan Kamis. Nanti besok ada puasa Tasu'a dan besoknya lagi ada puasa Asyura. Mohon maaf diulang, sunnah mu'akkad diulang. Oke, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan setelah isya. Teman-teman, aku di TikTok itu sudah ada 6.000-an video lebih. Teman-teman boleh nikmati video-video aku juga ya. Untuk lihat apa yang aku jawab ini semuanya 100% ada di video juga. Untuk menguatkan saja. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Ya. Oke dah. Kalau 2 rakaat sebelum zuhur boleh nggak Ustazah? Boleh sih. Tetapi sayang lah. 4 lah. Kalau 4 rakaat setelah zuhur boleh nggak Ustazah? Boleh, tetapi 2-nya sunnah biasa, 2-nya lagi sunnah mu'akkad ya.
Ustazah, kalau sholat sebelum subuh pakai surat pendek enggak? Baik. Semua sholat sunnah kalau cuma 2 rakaat dia tidak pakai dia pakai ayat pendek kok semuanya. Cuman boleh pakai boleh tidak. Dia kayak sholat subuh aja. Persis kayak sholat subuh kalau dia 2 rakaat ya. Oke, bolehkah qada puasa di hari Jumat? Boleh, ada baiknya teman-teman gandengkan dengan puasa lainnya. Bukannya hari ini puasa Tasu'a? Belum, besok puasa Tasu'a, Mbak. Besok Tasu'a, Minggu Asyura. Saja, oke, gitu ya. Oke, Ustazah benar sebentar ya. Oke, apakah di hari Asyura membelanjakan istri adalah sunnah? Betul. Aku baru buat videonya hari ini. Bagi suami-suami, melebihkan jajan istri di hari Asyura itu pahalanya besar. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi kepada para istrinya. 4 rakaat sebelum zuhur, 1 salam atau 2 kali salam. Boleh 2 kali, boleh 1 kali. Tapi untuk pemula itu 2 kali aja. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur sunnah atasku karena Allah. Asar ada nggak sholat sunnah? Kalau sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya ada ya. Tapi sunnah biasa ya. Ustazah, tolong diulang sunnah muakkad. Oke, udah aku ulang lagi. Oke, dalam hati pernah bilang insya Allah kalau saya lulus saya mau ngasih anak yatim. Silahkan dikasih ya. Kalau lulus kasih, khawatirnya itu nazar ya. Oke, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu ya Mbak. Oke, Mbak boleh udah ya, udah paham ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah isya, setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, udah cukup. Terakhir ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh. Pelan-pelan dong kalau jelasin. Oke, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, udah? Nah, gitu dia ya. Oke, nah gitu ya. Nah, oke ya. Nah, sementara sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya itu sunnah biasa aja. Ya, sunnah biasa aja. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu sunnah biasa aja. Sabar za, aman. Gak apa-apa, yang penting teman-teman paham. Aman aja, sambil catat ya. Oke. Oke, gitu ya. Sabar za, aman. Ngulang aja, cuma ngulang doang, gak apa-apa. Ya, ini aku coba catetin ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya. Itu di screenshot aja. Nah, kalau sebelum isya Mbak, kemudian sebelum maghrib, kemudian sebelum asar, itu cuma sunnah biasa saja ya. Oke. Udah ya, siap ya. Kalau 4 rakaat itu boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Nah, itu sunnah muakkad ya guys. Artinya sangat dianjurkan ya. Ustazah, saya baru tahu sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat. 2 boleh kok. Cuma 2, 4 kan dia 4-4-nya itu muakkad dia. Nah, kayak dia 4-4-nya tuh dia muakkad kok kalau sebelum zuhur ya. Ustazah, kalau telanjur gibah gimana Ustazah? Yang pertama adalah sebutkan kebaikan orang yang kita gibahi itu. Ya. Jadi dibalik lah. Kemarin kita jelek-jelekin dia, sekarang kita baik-baikin dia. Kemudian yang kedua adalah berjanji tidak mengulang lagi. Yang ketiga adalah doa Allahumma gfirli walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Ya, oke. Masya Allah selama aku minum rambutan udah makan. Masya Allah, alhamdulillah ya. Oke, terima kasih ya, nanti diminum lagi madunya. Oke, nah
Ustazah, 2 rakaat sholat sunat qobliyah zuhur boleh ya. 2 rakaat qobliyah zuhur boleh ya. Oke, nah pelan-pelan ya teman-teman ya. Ustazah, aku maghrib semua mata air jadi air zam-zam. Enggak ya teman-teman ya. Saudara-saudara saya memutuskan tali silaturahmi dengan kami. Saya mau sambung lagi tapi suami saya melarang. Bagaimana? Sambungnya itu cukup dengan chat dia, telepon dia, kabari dia. Sekali-kali datang ke rumahnya ya. Kalau suami melarang nggak boleh karena tidak boleh menyuruh orang memutuskan ukhuwah dengan orang lain ya. Jadi sekedar chat dia, telepon dia itu udah cukup kok sebagai penyambung silaturahmi. Kalau suami nggak ngerti apa harus kita kasih nafkah lebih itu sunnah. Jadi nggak wajib ya. Seorang suami memberikan nafkah lebih besar kepada istrinya di hari Asyura itu sunnah hukumnya. Nanti aku buatkan videonya ya. Ustazah, kalau mau rujuk doanya seperti apa? Kalau rujuk biasa aja, nggak ada akad kecuali rujuknya setelah 3 bulan kalau habis masa iddahnya ya. Kalau lagi mens boleh ikut zikir Asyura, boleh. Saya sudah berbuat baik kepada teman, malah teman menyakiti saya. Gimana sikap saya? Abaikan, jangan dekat lagi sama dia. Apa yang sudah kita kasih kita ikhlaskan, karena balasan bukan datang dari teman itu. Balasan datang dari Allah. Jadi udah, yang lalu biar berlalu, yang kita udah beri kita ikhlaskan. Kalau memang dia sifatnya suka menyakiti, kata Umar bin Khattab, jangan dekati setiap orang yang menyakiti engkau, karena setiap itu akan membuat engkau terluka dan kemudian dia selalu akan berdosa. Jadi jangan lagi terlalu dekat sama dia ya. Ustazah, oke, kalau sholat zuhur di hari Jumat, apakah harus nunggu orang pulang Jumatan dulu? Enggak ya. Cukup orang itu azan sebelum sholat zuhur, sebelum sholat Jumat, Mbak udah bisa melakukan sholat di rumah ya. Jadi jangan nunggu suaminya pulang dulu. Kalau nunggu dia pulang dulu, entah dia ngopi dulu kan. Nah semuanya dulu sehingga nanti telat teman-teman sholat zuhurnya. Oke. Tunggu sebentar ya, 7 tahun. 7 tahun. Enggak. Tunggu bentar ya guys. 7 tahun. Sahur. Sini saya. 7 tahun. Oke, tunggu ya guys. Kita lanjut ya. 7 tahun aja pun, ya kan, Ashabul Kahfi aja lama dia kan di dalam gua. Teman-teman duduk sini aja 7 tahun pun, selesai lah itu ya. Kita lanjut ya. 10 tahun aku tungguin diutamakan sholat qobliyah subuh atau tahiyatul masjid. Qobliyah subuh dong. Karena qobliyah subuh itu adalah sholat yang hukumnya sunnah muakkad ya. Qobliyah subuh dong teman-teman ya. Qobliyah subuh ya. Ada dalil yang menyatakan bahwa rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi qobliyah subuh jauh lebih utama ya. Ustazah, siap Mbak User, thank you ya, semoga bermanfaat. Bunganya menabung lalu bunganya diinfakkan ke masjid, jangan. Bunga tabungan itu diinfakkannya itu ke pembangunan jalan atau fasilitas umum yang tidak ada hubungan dengan ibadah. Misalnya jalanan, misalnya tong sampah jalan, lampu jalan, itu bisa. Kalau aku suka sekali sama hal-hal yang disampaikan Ustazah, iya, terima kasih ya, semoga bermanfaat ya. Jadi niatnya langsung qobliyah subuh ya, betul sekali. Ustazah, kalau malam Asyura boleh nggak kumpul sama istri? Boleh Pak, tapi yang sangat diutamakan Pak di malam Asyura itu adalah memberikan nafkah istri jauh lebih besar dibanding hari sebelumnya Pak. Jadi kalau ada rezeki kasih jajan istri di hari Asyuranya ya Pak, tapi besoknya boleh dipotong Pak. Nggak, canda ya. Dikasih hari Minggu, Senin dipotong, nggak kayak gitu kali. Kasih ya Pak jajan istrinya ya. Ustazah, sholat fajar, subuh, qobliyah subuh apa bedanya? Sama aja ya. Fajar itu adalah qobliyah subuh, subuh itu adalah fajar.
Qobliyah subuh adalah fajar ya. Semoga bisa ya Mbak Umi Syifa, DM aja ya. Ustazah, iya apa bedanya? Udah ya, aman ya guys. Oke. Ustazah, puasa Tasu'a dibarengin puasa nazar ya. Kalau nazar ya niatnya nazar aja. Jangan sengaja aku puasa Tasu'a plus nazar, jangan ya. Jadi nazar aja ya teman-teman ya. Kalau masih punya hutang puasa, besok ikut puasa niatnya gimana? Jadi mengganti puasa itu adalah waktunya muasak sampai tahun depan, sampai Ramadan. Sementara Asyura itu waktunya mudayyak, yaitu terbatas. Boleh aja teman-teman besok Tasu'a, minggu Asyura, lalu lanjutkan dengan kodo setelahnya. Tapi cepat ya. Ya, tapi cepat ya, jangan sampai kodonya tertunda terlalu lama ya. Apakah tahajud harus tidur malam dulu? Iya dong, iya. Tahajud itu tidur dulu ya. Walaupun jam 10 siang boleh tahajud, jam 10 malam boleh tahajud, tapi tidur dulu. Habis Isya, lalu kemudian ba'diyah Isya, lalu kemudian witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Atau habis Isya, ba'diyah Isya tidur sejenak, jam 10 boleh tahajud lanjut witir. Nggak apa-apa ya. Ustazah, Al-Quran yang sudah rusak boleh dibakar nggak masalah untuk menghindarkan dia dari kehinaan. Sedekah subuh diberikan ke keluarga yang meninggal. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, kemarin nggak puasa, hari Jumat ini kodo. Boleh banget ya. Aduh, kebatuk. Maaf ya teman-teman. Aku makan apa tadi ya? Oke, Ustazah, kalau puasa Daud udah ya, dibarengin dengan Tasu'a nggak usah. Kalau teman-teman puasa Daud, fokus aja ke puasa Daudnya nggak masalah ya. Niatnya Daud aja ya. Ustazah, kalau berdoa setelah sholat taubat dan tahajud bebas aja mah doanya. Jam berapa afdol tahajud itu? Jadi gini guys, sambil teman-teman share-share tautan, sambil tap-tap layarnya ya. Jadi ceritanya malam itu dibagi 3. Yang pertama, habis Isya sampai jam 11 malam itu adalah sepertiga malam pertama. Yang kedua adalah jam 11 malam sampai jam 2 malam, sepertiga malam kedua. Jam 2 malam sampai azan subuh, sepertiga malam ketiga. Nah, boleh kita itu tahajud sepertiga malam pertama, kedua, atau ketiga. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol? Lebih afdol sepertiga malam ketiga ya. Lebih afdol sepertiga malam ketiga. Jam 2 malam sampai azan subuh. Ustazah, oke, suamiku nggak mau sekali ibadah. Gimana cara mengingatkannya? Oke, yang pertama khatibun nas biqadri ukulihim. Ingatkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Jadi mengingatkannya itu nggak boleh dengan marah atau menyakitinya. Yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia membantah, bantah dengan bantahan yang lembut. Yang ketiga, yang paling penting adalah wala taqnatum mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Suami yang sekarang maksiat bisa jadi menjadi suami yang paling taat pada akhirnya. Boleh nggak sholat duha jam 9 atau 10 pagi? Boleh. Sholat duha 4 rakaat boleh nggak 1 kali salam? Boleh. Seperti yang sering aku sampaikan, kalau mau sholat sunnah langsung 4 rakaat. Misalnya sholat duha langsung 4 rakaat. Sholat taubat langsung 4 rakaat. Tahajud langsung 4 rakaat. Qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Kalau mau langsung 4 rakaat, maka caranya nggak pakai tahiyat awal. Ya, contoh, sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi batasnya adalah jadi saya keempat tahiyat akhir. Kemudian rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Itu dia. Karena kalau sholat fardu kan pakai tahiyat awal tuh kalau 4 rakaat. Nah untuk membedakannya dengan sholat fardu maka sholat sunnah nggak pakai tahiyat awal ya. Ustazah, oke, besok mau puasa Tasu'a. Sekarang
harus mandi dulu seperti puasa Ramadan enggak ya, enggak ada harus mandi ya Mbak. Ustazah, dalam sholat telapak tangan apa boleh terlihat? Boleh, enggak masalah. Terlihat telapak tangan enggak apa-apa, punggung tangan enggak apa-apa, boleh sholat pakai gamis kok. Oke, Ustazah, sebentar. Apa beda sholat sunnah sesudah maghrib dengan sholat sunat awabin? Kalau sholat sunat ba'diyah maghrib itu rawatib namanya. Ba'diyah maghrib sunnah mu'akad. Tapi kalau awabin itu setelah rawatib. Menjelang adzan isya bisa 2 rakaat maksimal 6 rakaat untuk awabin 2. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan 2 rakaat kayak sholat subuh. Kapan puasa Asyura? Hari Minggu. Besok adalah puasa Tasu'a, hari Sabtu, Minggu puasa Asyura. Ustazah, apa arti insya Allah sebenarnya jika Allah menghendaki? Ustazah, kalau Senin dan Kamis puasa sunnah Asyura, Senin dan Kamis ditambah puasa Asyura boleh. Teman-teman, pengumuman, besok kita puasa Tasu'a ya. Besok hari Sabtu kita puasa Tasu'a. Lusa puasa Asyura ya. Pengumuman, tahan nafas 7 hari, 7 tahun, 7 malam, 7 jam. Besok kita puasa Tasu'a, hari Sabtu, lusa kita puasa Asyura. Dan kemudian puasa Asyura itu kalau cuman sendiri boleh. Artinya teman-teman tidak Tasu'a, teman-teman cuman memilih Asyura nggak masalah. Pingsan Zah. Jangan-jangan karena udah biasa kan. Hala bisa kan karena biasa kan. Udah terbiasa nahan napas 7 tahun kan. Niat puasa Tasu'a. Sengaja aku puasa Tasu'a sunnah atasku karena Allah. Niat puasa Asyura. Sengaja aku puasa Asyura sunnah atasku karena Allah. Niat puasa Daud. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Malaysia kayaknya lusa deh puasa Tasu'anya. Bukan besok. Karena kayaknya Malaysia dan Singapura mundur 1 hari ya. Coba dicek lagi dengan ustadz setempat ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, witir setelah tahajud apa iya? Boleh ya. Boleh witir setelah tahajud ya. Ustazah, iya gimana kalau masih punya hutang puasa Ramadan? Nggak apa-apa. Oh Malaysia besok juga. Iya siap. Kalau masih punya hutang puasa Ramadan maka teman-teman boleh kok puasa Tasu'a dan Asyura. Boleh kok, enggak apa-apa ya teman-teman ya. Boleh, enggak masalah. Nanti kodonya diganti setelahnya. Karena sebenarnya kode puasa itu bisa ke waktunya 1 tahun ya. Oh Singapura besok. Iya mah, betul kah? Berarti sama ya teman-teman untuk Tasu'a dan Asyura sama ya. Ustazah, istihadah dalam haid gimana? Istihadah itu haid yang lebih dari 15 hari. Hari ke-16, 17, 18 boleh sholat, boleh puasa, boleh umroh. Nggak apa-apa, dia seperti orang biasa aja ya. Hanya saja hari ke-15 dia mandi ya. Oke, harus sahur nggak Bu? Boleh. Bentar dulu guys, kursinya melorot guys. Ini karena teman-teman nanyanya banyak kali kan. Sampai melorot kursiku nih. Kayak ujian skripsi kuku rasa. Ya aku duduk gini ya guys. Biar agak santai kayak mahasiswa jawab pertanyaan. Banyak kali pun dosennya. Udah nggak melorot guys ya. Oke, kita ulang lagi. Apa tadi tanyanya? Oh, nggak pakai sahur gimana? Nggak pakai sahur. Sahur itu nggak wajib. Sahur itu sunnah saja. Jadi kalau teman-teman pakai sahur, alhamdulillah. Kalau nggak pakai sahur, nggak apa-apa. Tapi sayang, karena sahur itu punya banyak sekali manfaat. Pertama, sahur itu bisa membedakan diri kita dengan orang Yahudi. Kemudian yang kedua, sahur itu bisa mendatangkan berkah buat kita. Kemudian yang ketiga, saat kita bersahur, doa kita diijabah. Oke. Ustazah, kalau sedekah siang Mbak Erni, kalau sedekah apa doanya? Kalau kita sedekah doanya Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni. Nah itu dia. Jadi kalau teman-teman mau sedekah,
Misalnya kasih makan anak yatim ya, atau sedekah ke tukang parkir atau kemanapun. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Oke, Ustazah, oke, doa minta hujan. Wah, itu aku belum hafal sih. Tapi kalau udah parah kemaraunya di suatu daerah bisa lakukan sholat istisqa berjamaah ya. Ustazah, iya. Kalau ada niat puasa tapi ada undangan pernikahan, mana boleh didulukan? Oke, ini ceramah kita yang tadi ya teman-teman ya. Oke, coba teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, supaya kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Oke, jadi begini, hukum berpuasa Asyura adalah sunnah. Datang ke pesta adalah fardu kifayah, berarti wajib. Oke, tetapi makannya itu hukumnya mubah aja. Jadi boleh dimakan, boleh tidak. Kalau teman-teman datang ke pesta dalam keadaan berpuasa, maka teman-teman dapat pahala sunnah dan kemudian dapat pahala fardu kifayah karena datang ke pesta. Lalu makan itu nggak wajib ya teman-teman. Makan itu mubah aja. Kalau tetap berpuasa bagus. Jadi dapat 2 pahala nanti, pahala sunnah dan pahala fardu kifayah. Kalau seandainya teman-teman batalkan ya nggak apa-apa. Nggak jadi dapat pahala puasanya. Pahalanya berarti sekedar pahala niat saja ya. Oke gitu ya. Ustazah habis sholat fardu kodo dulu atau ba'diyah dulu. Bebas aja. Itu pun kalau teman-teman ingat jumlahnya untuk kodo ya. Ustazah niat berbuka puasa untuk Asyura sama dengan niat buka puasa lain. Hanya saja aku jelaskan sebentar. Saat berbuka puasa itu doa-doa kita sangat mustajab. Jadi cara berbuka puasa itu gini guys. Teman-teman kan baca niat itu. Ya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, teman-teman minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air, jangan makan dulu salalau, jangan makan dulu seblak, jangan makan dulu godok, jangan makan dulu es teler, es campur, es olang, jangan. Jangan makan dulu. Sebelum makan besar, angkat tangannya dan berdoa. Ya Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya, nah, itu doa ya. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, lepaskan namaku, nama ibuku dan bapakku dari api neraka. Jangan makan dulu kolak, jangan dulu ya. Nah, apa payah kali Allahumma aktik susah saja ya udah pakai bahasa Indonesia aja doa sebelum makan besar ya. Ustazah, jaga toko orang saat jual barang harganya dinaikin, lebihnya diambil. Haram gak Zah? Kalau tidak pakai persetujuan daripada orangnya tentu gak boleh. Kecuali orangnya setuju. Contoh, jualkan mobilku ya. Pokoknya aku maunya 400 juta. Terserah kamu mau jual berapa. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia cuman jualan torserba, jualan toko-toko yang lain yang tidak ada akad nggak bisa ya. Oke. Suara aku jelas ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Kalau lagi ada hutang puasa, mau boleh puasa Tasu'a dan Asyura boleh nggak? Boleh aja, tapi setelah Tasu'a dan Asyura segera ganti puasanya ya. Ustazah, oke. Saya sudah berpuasa hari ini, saya kira hari ini 9 Muharram. Oh, itu bagaimana? Kenyataannya ini belum bisa puasa Tasu'a kecuali Mbak niatnya kodo hari ini. Kalau Mbak lapar masih ada hari ini jam 2 masih bisa makan ya. Besok kita mulai sama-sama puasa Tasu'a dan lusa puasa Asyura ya Mbak. Oke. Ustazah, oke. Puasa Senin dan Kamis, kalau kita nggak puasa gimana? Nggak apa-apa. Puasa Senin dan Kamis itu kan sunnah. Kalau puasa alhamdulillah, kalau
kalau puasa alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Ustazah, oke sebentar ya. Saya mau buka usaha, boleh nggak tanggal baik? Nggak ada dalam Islam tanggal baik. Dalam Islam semua tanggal itu baik. Oke, Ustazah, oke. Pengen sekali puasa Tasu'a dan Asyura, tapi lagi datang bulan. Apa amalan yang bisa aku lakukan? Oke, aku jelaskan sebentar sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini. Jadi kalau di hari Asyura ada banyak yang bisa kita lakukan. Pertama, tentu puasa Asyura. Yang kedua, kita usahakan untuk memperbanyak sholawat di hari Asyura. Kemudian yang ketiga, kemudian yang ketiga adalah yang ketiga adalah kita disunahkan untuk bentar ya. Kita disunahkan untuk sebentar ya, menyantuni anak yatim. Jadi kalau teman-teman kemarin punya sedekah subuh, boleh dikasih di hari Minggu, nggak apa-apa ya. Atau punya sedekah subuh boleh dikasih di hari Minggu, nggak apa-apa. Nah kemudian di sini ada laki-laki nggak nih? Laki-laki, halo Ki, nggak ada laki-laki guys. Zong banget nih live siang ini. Nah kalau ada laki-laki yang punya istri. Ada Pak Didi, ada istri nggak Pak Didi? Ada istri nggak Pak Didi? Atau pajaknya masih hidup? Nah yang laki-laki di hari Asyura usahakan untuk ada Pak Abdul Ghani ya, yang punya istri tuh ya, dianjurkan memberikan jajan atau nafkah lebih besar kepada istrinya. Kapan itu Pak Aziz? Di hari Asyura. Nanti Seninnya potong aja Pak. Hari Asyuranya gedein sedikit Pak. Anda ya. Jadi cacanya kayak gitu lah guys ya kan. Diberikan di hari Asyura ya. Oke ya suami-suami ya kayak gitu. Nanti Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah puasa Tasyua digabung dengan puasa Senin. Mana? Senin hari Senin. Guys. Besok itu Tasu'a hari Sabtu. Kemudian kemudian hari Minggu itu adalah hari Asyura. Senin adalah puasa Senin dan Kamis. Bikin video Ustazah, siap komandan. Nah ini siapa lah ustazahnya ini. Provokator ini kata suaminya. Terus aku jawab, emang gue pikirin selebeu. Oke, Ustazah, iya. Sholat fajar sama nggak dengan qobliyah subuh? Sama ya. Sholat fajar sama dengan qobliyah subuh ya. Semoga ada yang ngingatin aku ya untuk memberikan membuat VT untuk memberi nafkah lebih besar. Ustazah, iya, bikin video siap ya. Oke, Ustazah, gimana kalau puasa 10 Muharram saja, besoknya Senin dan Kamis boleh? Jadi besok nggak puasa Tasu'a gitu ceritanya kan. Nah hari Minggu Asyura ya kan. Nanti Senin puasa Yaumul Bid boleh ya. Selasa libur dulu. Nanti Rabu, Kamis, Jumat kita Yaumul Bid. Nah kayak gitu kan ceritanya kan. Selasa libur dulu, istirahat dulu lah ya kan. Nah setelah itu Rabu, Kamis, Jumat kita puasa Yaumul Bid ya. Laki-laki, pengumuman. Nah di hari Asyura itu sangat disunahkan seorang suami memberi nafkah lebih besar kepada istrinya di hari Asyura. Nah setiap 2 menit aku ulang iya kan? Siap Pak Aziz, mantap ya. Ustazah, kalau puasa saya umroh nggak masalah ya. Potong video siap ya. Oke, amin ya. Jadi jika tidak mampu nggak apa-apa. Tuh Pak Edi, insya Allah siap katanya. Astagfirullah ya.
Oke, Ustazah saya punya sedekah subuh bila dipepet untuk keperluan sehari-hari boleh. Jadi gini, mungkin teman-teman ingin melakukan yang namanya sedekah subuh gitu kan. Sedekah subuh ya. Siap Mbak Atik ya. Mungkin teman-teman ingin melakukan sedekah subuh dikumpulkan di rumah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 sampailah dia 2 bulan. Jadi 120.000. Rupanya ada keperluan teman-teman. Lalu jangan lupa bikin videonya ya Za. Agak lain pun hari ini. Siap insya Allah nanti aku bikinnya. Nah lalu kemudian teman-teman beli misalnya sesuatu. Nah atau misalnya udah terkumpul 10.000 sedekah subuhnya. Lewat es-teler. Uang nggak ada. Lihat uang sedekah subuh ternyata aja. Lalu teman-teman kasih tuh untuk beli es-teler misalnya kayak gitu kan. Maka teman-teman cuma dapat pahala niat saja. Teman-teman nggak dapat pahala sedekahnya. Tapi tidak berdosa. Boleh kok ngambil uang sedekah subuh. Tapi tidak berdosa ya. Tapi tidak juga berpahala penuh ya. Oke. Iya dapat PR dari bu dosen gue ya. Ustazah kalau puasa tanggal 9-10 Muharram tetapi puasanya bagaimana? Kalau hanya puasa tanggal 9-10 Muharram tetapi puasa bagaimana? Boleh tidak? Ustazah kalau hanya puasa tanggal 9-10 Muharram tapi puasa bagaimana? Boleh tidak? Oke, jadi besok 9 Muharram. Kemudian hari Minggu 10 Muharram betul. Besok tanggal 5 Juli, Minggu tanggal 6 Juli. Betul besok puasa Tasu'a, lusa puasa Asyura. Kayak mana puasanya? Pasang niat nanti malam. Sengaja aku puasa Tasu'a, sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh berpuasa sampai maghrib. Udah gitu aja ya. Oke, Ustazah puasa Daud pas hari Tasu'a nggak jatuh hari puasa, nggak usah puasa. Puasa Daud itu usahakan sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Ustazah kalau puasa cuma tanggal 5 Juli. Kalau puasa cuma milih satu hari pilihnya Asyura. Ya karena Tasu'a itu hanya puasa pembeda untuk membedakan diri dari orang Yahudi. Kalau sedekah subuh yang udah dipakai terus diganti boleh nggak? Lebih tepatnya sedekah subuh itu kita pakai kita cuma dapat pahala niat. Lalu besok seandainya mau sedekah lagi konsepnya bukan ganti sih. Konsepnya sedekah lagi gitu aja. Karena sedekah itu bukan hutang yang perlu diganti. Sedekah yang tidak diganti, sedekah yang kepakai nggak perlu diganti. Besok saya sedekah lagi tinggal gitu aja ya. Oke. Rumah lelang nggak bisa. Kita ikut lelang nggak bisa. Lelang itu termasuk mengundi nasib Mbak Yanti. Ustazah saya baru mulai puasa Daud minggu. Oke sebentar ya. Bagusnya sebentar dulu. Jadi minggu mendatang bagusnya puasa Daud. Baru mulai. Kalau baru mulai boleh Asyura aja. Oh saya biasa puasa Daud. Oh gini ceritanya guys. Besok pas jadwal puasa tanggal 10 jadwalnya nggak puasa. Nggak usah puasa. Karena puasa Daud itu udah nomor 1. Dan dia harus dipertahankan di sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak. Yang mau Daud. Tim Daud nggak usah bingung, fokus aja. Contoh ya guys, contoh ya. Sebentar ya, aku mau ada dulu buat tim Daud nih. Karena mungkin nggak banyak yang orang puasa Daud, nggak banyak ini. Cuma sedikit orang. Coba dengerin aku yang puasa Daud. Yang nggak puasa Daud boleh tahan nafas 7 tahun 2 malam ya. Jadi puasa Daud itu guys, puasa nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah guys. Jadi ceritanya itu puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Dan bertahan terus di situ. Oke, nah makanya aku bilang kalau udah puasa Daud gak usah lagi puasa Senin dan Kamis, gak usah lagi puasa Yaumul Bid. Itu udah paling mantap itu puasa Daud. Misalnya gini, teman-teman Rabu Daud. Kamis puasa Senin dan Kamis. Jumat Daud. Jadinya kan 3 hari berturut-turut. Dia tidak sekali puasa sekali tidak. Gitu kan. Tetapi kalau seandainya Selasa Daud. Rabu tidak Daud. Kamis, Senin dan Kamis bisa. Atau niatnya puasa Daud. Bisa. Boleh aja salah satu niatnya. Tapi dia bertahan tuh. Sehari puasa sehari tidak. Sehari puasa sehari tidak. Contoh hari ini Daud, besok tidak Daud.
Nanti Minggu boleh puasa Daud atau niat Asyura juga nggak apa-apa. Yang penting dia tetap make on modenya sehari puasa sehari enggak. Nggak perlu kecil hati karena puasa Daud itu udah luar biasa ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Sip, selesai ya. Nggak boleh ragu, nggak boleh gusar ya. Ustazah, haid 2 hari sudah nggak ada. Hari kedua kita sholat. Hari ketiga datang lagi. Kalau belum dalam masa berhenti haid, mesti ditunggu 5 kali sholat mbak. Baru mandi. Jangan buru-buru ya sholatnya ya. Ustazah, puasa Daud kan sehari puasa sehari enggak. Cara keramasnya gimana? Mandi puasa Daud nggak perlu keramas kecuali dalam keadaan junub ya. Ustazah, jadi tiapnya niatnya puasa Daud aja. Itu udah paling bagus. Sedekah subuh Jumat boleh hutang nggak? Nggak usah ya. Kalau hutang nggak usah. Sedekah nggak perlu berhutang ya. Besok ya Zah. Iya, puasanya besok ya. Tasu'a dan Asyura. Oke, Tasu'a dan Asyura. Sabtu dan Minggu 5-6 Juli ya. Teman-teman kayaknya kita agak muter-muter di Tasu'a dan Asyura ya. Is okay ya. Ustazah, puasa Daud berapa lama? Apa boleh dijeda? Boleh kalau nggak sanggup puasa ya. Kalau nggak sanggup puasa boleh istirahat bentar lanjut lagi ya. Oke, pertanyaan saya udah terwakili teman-teman. Mantap ya. Ustazah, berbagi sedekah pada orang berbeda agama nggak apa-apa. Sedekah ke non-muslim boleh. Yang nggak boleh itu zakat. Hah? Aman? Pokoknya kalau sedekah boleh ke non-muslim. Kasih dia hadiah, belikan dia sesuatu boleh ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke pengemis boleh. Ustazah, kalau lagi datang bulan sedekah subuhnya gimana? Kumpulkan saja di rumah ya. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu. Kumpulkan saja di rumah, nggak apa-apa. Nanti di hari Jumat serahkan ke yang berhak menerimanya. Entah dia kasih makan teman, traktir makan kawan, kasih makan kucing, bisa ya. Oke Ustazah, teman kerjaku semua beda agama. Ya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa teman beda agama guys. Is okay ya. Ustazah, puasa Tasu'a aja gimana? Karena minggunya suaminya libur. Ada baiknya kalau mau salah satu Asyura ya. Bukan Tasu'a. Tasu'a itu cuma puasa pembeda saja. Ustazah, saya mohon maaf. Kenapa kalau membaca kok zikir rasanya dada sesak? Baik. Mbak coba baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk. Sihir itu ada. Sihir itu ada. Maka wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang mau bersihir kita. Teman-teman kalau pengen tidak ingin terjadi apa-apa, kita punya doa pelindung diri. Doa terlindung dari jin, syaitan, nafsu jahat, jin jahat, orang-orang maksiat, ya, orang-orang pengkhianat, orang-orang yang membenci kita. Coba baca zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ustazah, bolehkah saya itu sedekah tapi untuk ngasih makan kucing? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, sedekah subuh kalau pas datang bulan nggak apa-apa ya. Itu ngasihnya juga harus di waktu subuh gitu. Ustazah, sedekah subuh dikasihkan orang tua boleh. Saja oke ya. Sedekah subuh ya. Teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Aku jelaskan ulang sedekah subuh ya teman-teman ya. Oke, aku jelaskan sedekah subuh. Siang ini gak ada pengumuman. Karena mic-nya entah kemana ya kan guys. Kan gitu kan ceritanya. Untung gak ada mic. Kalau enggak lah pengumuman dari tadi kok. Oke, sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Dah, pokoknya sedekah subuh itu. Nah, remote guys, pengumuman aku remote kamera guys. Pengumuman. Nah, berita siang ini, sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh.
Di mana dikumpulkan? Di rumah sendiri dan tidak di rumah mantan. Kumpulkan di rumah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 atau 5.000, 5.000. Lagi haid kumpulkan di rumah 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Setelah teman-teman kumpulkan penuhlah kotak celengan itu, maka teman-teman boleh sedekahkan itu. Boleh diganti dengan uang besar, traktir makan kawan, kasih makan kucing, kasih orang tua, kasih anak, kasih tetangga, ya kasih untuk uang pesta, kasih beliin mukena kawan, belikan Al-Quran untuk teman. Pokoknya bebas, kasih makan kucing bebas. Apakah memberikan ini harus di waktu subuh? Tidak. Memberikannya bisa di hari siang-siang dan bisa aja di hari Jumat lebih bagus. Oke? Ustazah, iya kalau saya ke masjid gimana? Boleh aja teman-teman taruh ke kotak amal masjid, nggak jadi masalah. Oke? Nah, lakukan sedekah subuh supaya berkah rezeki kita. Langsung dikasih ke masjid boleh atau dikumpulkan di rumah dulu juga boleh. Kapan waktunya? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kalau jam 9 ketiduran boleh nggak? Boleh, tapi namanya sedekah duha. Karena belum terbiasa aja. Mulai besok kasih kepada orang yang mulai besok kasihnya subuh ya. Oke, aman ya. Doanya apa? Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Sekian berita pagi ini, siang ini. Oke, itu mic ya? Enggak, ini bola pingpong. Ini remote ya. Oke, Ustazah, Oke, santunan di hari Asyura sebentar. Santunan di hari Asyura. Oke. Kelewatan udah. Kalau di tempatku sedekah subuh ditarik sebulan sekali. Nggak apa-apa, bagus kok ya. Bagus aja, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh disumbangkan ke masjid setiap hari Jumat. Bagus kok, nggak apa-apa. Ustazah, nah ini doa sedekah subuh dihafal ya guys. Rabbana taqabbal minni. Rabbana taqabbal minni ya. Oke, teman-teman yang baru mampir klik tuh foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah, hari Minggu tetangga lamaran boleh puasa nggak? Puasa aja lah mbak, kan bukan kita yang lamaran kan. Tetangga lamaran ya, mohon maaf saya tidak bisa makan dulu, puasa dulu. Kenapa puasa Asyura? Apa tuh? Puasa Asyura lah pokoknya. Apa manfaatnya? Diampunkan puasa setahun yang lalu. Siapa yang bilang? Ustazah Nela, Lucky, Kece Badai. Kan dia sekali setahun guys, puasa aja lah ya. Oke. Ustazah ada rendang ya. Siap Mbak Diwang, sehat ya. Ustazah boleh tahu jadwal live-nya kapan aja? Sering aku live sampai 5 kali sehari. Udah kayak obat tetes mata guys ya, bukan kayak obat badan, obat tetes mata ya, setiap 2 jam live. Teman-teman klik aja foto yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita live terus, sore nanti kita juga kajian ceramah kan, siap ya. Ustazah, iya apa sebentar ya. Kalau sholat sudah, kurang khusyuk karena terlalu banyak pikiran, apa sholatnya sah atau diulang? Jadi selagi sholatnya itu udah terpenuhi rukun sholatnya. Penuh rukun sholatnya. Mbak takbir, Mbak baca Al-Fatihah. Pokoknya Mbak itu sudah udah lakukan rukunnya, nggak perlu diulang Mbak. Yang penting terpenuhi rukunnya maka dia sah. Kalau nggak khusyuk itu dia cuma soal ini aja sih, soal proses aja. Lama-lama kita khusyuk kok insya Allah. Ustazah, madu lambung, iya madu akasia. Setelah ini madunya ya. Ustazah, oke sebentar ya.
Ustazah, beli madu jantung untuk dijual lagi boleh nggak masalah. Maduku teman-teman jual lagi di daerah nggak apa-apa. Ustazah, keutamaan puasa Daud, puasa nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, andaikan aku bolehkan, aku akan wajibkan puasa untuk andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena tidak dibolehkan, maka aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku. Ustazah Luki orang awak tapi sudah jadi milik Indonesia bahkan luar negeri. Masya Allah. Sehat selalu ya Mbak. Oke. Ustazah, main saham boleh, lebih tepatnya investasi saham. Jika emitennya tidak kena riba, silahkan. Yang penting dividen yield-nya, kalau ada dividen yield Mbak zakatkan, kalau ada capital gain Mbak zakatkan ya. Ustazah, kalau puasa Senin dan Kamis niatnya kodo boleh nggak? Boleh. Kalau niatnya kodo berarti nanti dapat pahala kodo ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya sampai ngantuk dengerin live tadinya pengen tidur jadi melek. azan jawab ya. Oke. Ustazah, kalau datang bulan sekedar membaca al-maksurat, datang bulan sekedar membaca zikir-zikir pendek, ya ngulang-ngulang hafalan, itu nggak jadi masalah ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apakah berbeda pahala membaca surah panjang atau pendek dalam sholat? Bedanya hanya pada per huruf aja, jelas beda. Ya, man qara'al Qur'an harfan falahu hasanatun. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia dapatkan satu kebaikan. Kalau dia bacanya, maka semakin panjang bacaannya, maka semakin banyak pahalanya tentunya ya. Ustazah, lututku sembuh, madu habis, mau beli lagi. Boleh. Ya, kalau lutut, pengapuran, saraf kejepit, rematik, ambeien, wasir, perginya ke madu rambutan. Liang lututnya copot, bangun tidur nggak enak. Tapi kalau kayak Mbak tadi, asam urat, asam lambung, diabetes, hipertensi, kolesterol, perginya ke madu akasia. Nanti kalau mau beli 2, aku turunkan harganya. Oke, sebentar ya. Sedekah subuh dikumpulkan lalu dibelikin token listrik. Ya bagus. Bagus banget token listrik masjid guys. Token listrik pesantren guys. Iya kan? Nah kalau aku pengennya andai ada teman-teman rezeki ya jadilah sebagai donatur tetap bayar listrik masjid. Ih besar pahalanya. Listrik masjid itu gak besar kok guys biayanya. Karena dia itu hidup cuman di waktu tertentu aja. Nah, apalagi kalau Ramadan, tunjuk tangan, capcus, saya menjadi donatur listrik masjid gitu. Bisa ya kalau teman-teman ada rezeki ya. Kalau token listrik rumah namanya bukan sedekah, namanya adalah tabungan. Agak lain pun. Ya, siap ya Mbak Tia. Ustazah, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Lelang nggak boleh dalam agama Islam. Dia tidak dibenarkan karena termasuk mengundi nasib ya. Oke, Ustazah tolong madu. Aku tolong, mau madu apa Mbak? Oke, madu apa? Oke. Kalau sedekah subuh untuk anak di pesantren boleh ya. Oke, sedekah subuh untuk anak pesantren boleh ya. Ustazah, sebentar ya, diajakin suami karena lagi nggak fit gimana? Sebenarnya perempuan tidak boleh menolak kalau seandainya suaminya butuh. Tapi suami juga harus bisa menahan kalau perempuannya tidak sehat. Jadi gitu. Sama dengan mahar. Perempuan tidak bisa membeli mahar lebih perempuan tidak bisa meminta mahar banyak. Tapi laki-laki dianjurkan memberikan banyak. Ujungnya banyak juga. Madu kaki kebas rambutan. Vertigo akasia. Tulang kaki sering sakit. Rambutan Mbak. Nuh. Kebas di jariku juga berkurang loh Zah. Tuh Masya Allah. Vertigo rambutan. Udah capek kerja. Males jadinya Zah. Nggak ada orang kerja yang nggak capek. Ya kan. Kerja. Nggak apa-apa. Capek-capek dikit nggak apa-apa. Masih mending ada yang